Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Inri, Injil dan Inspirasi hari ini. Bacaan dan renungan akan disampaikan oleh Pater Pius Lawe SVD dari Paroki Yohanes Penginjil Masohi, Keuskupan Amboina. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang saya kasih, selamat bersua kembali lewat channel ini. Saya Pastor Pius Lawe SVD, misionaris Serikat Sabda Allah yang sekarang bekerja melayani sebagai pastor paroki di Paroki Santo Yohanes Penginjil Masohi, Keuskupan Amboina. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pastor Eltus yang sudah mengundang saya untuk yang kedua kali ini membawakan permenungan di channelnya. Hari ini saya akan men-sharingkan refleksi iman berdasarkan bacaan kitab suci hari ini dengan judul Bangkit dari Kelumpuhan dalam Kasih. Dalam minggu ini, sejak hari Senin, kita sudah mendengar dalam bacaan pertama cerita tentang seruan Nabi Amos terhadap ketidakadilan yang sedang terjadi di kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Dan hari ini kita mendengar lagi Nabi Amos bahkan meneriakan ketidakadilan yang sedang terjadi di kerajaan utara di bawah pimpinan Raja Yerobeam. Ternyata ketidakadilan juga marak terjadi di wilayah kerajaan utara. Amos tak segan-segannya menyerukan apa yang dia yakini sebagai bisikan dari Allah. Bahkan nasib Raja Yerobeam pun ditentukan jika raja tidak bertobat. Kaum Israel pun bakal diangkut ke tanah asing jika keadilan itu terus saja merajalela. Baik di kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel di utara, terjadi ketidakadilan, khususnya terhadap orang-orang kecil, orang-orang miskin, kaum yang terpinggirkan. Orang-orang kelas elit hidup di atas kesengsaraan orang-orang kecil. Telinga dan mata hati mereka menjadi tuli dan tertutup. Mereka bagai lumpuh dalam kasih. Tidak adanya kepedulian terhadap satu dengan yang lain. Apatisme kaum kerajaan dan kaum kelas atas bertumbuh subur. Bibir mereka menyerukan jika mereka adalah umat pilihan Allah, tetapi hati mereka melakoni sebuah hidup yang sungguh-sungguh bobrok. Mereka sedang menderita kelumpuhan dalam kasih. Saudara dan saudariku, kelumpuhan dalam kasih ini pun mungkin saja tengah terjadi dalam dunia kita yang serba modern dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini mungkin lebih nampak sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Wabah corona membangunkan masyarakat dunia yang sedang tidur dalam kelumpuhan kasihnya. COVID-19 bak sebuah blessing in disguise. Artinya, dengan adanya pandemik ini, semua kita diketuk pintu hatinya, dibuka telinganya untuk mendengar teriakan orang-orang kecil yang selama ini tak bergeming sedikit pun. Mereka hidup dalam keterpurukan oleh karena sistem yang sudah tercipta sedemikian rupa. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa sistem dalam masyarakat yang telah terkooptasi oleh ketamakan kaum kapitalis turut memainkan peranan untuk membuat yang kaya menjadi bertambah kaya dan yang miskin menjadi lebih miskin dan bahkan terpuruk. Realitas gap antara yang kaya dan yang miskin inilah yang saya sebut sebagai kelumpuhan dalam kasih. Injil hari ini menceritakan tindakan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh, yang hanya berbaring di tempat tidur
dan diusung oleh sesamanya untuk disembuhkan oleh Yesus. Kelumpuhan di sini dapat saya artikan sebagai lumpuh karena kurang diperhatikan. Lumpuh karena tidak ada kasih sayang yang didapatinya. Lumpuh karena tidak ada kasih. Lumpuh karena stigma sosial yang dilekatkan oleh sesama di sekitarnya terhadap dirinya. Dan sebagainya. Mungkin saja si lumpuh ini pun seorang yang selama ini tinggal dalam kesendiriannya. Dan atau terkungkung oleh kesempitan dunia sendiri. Dan dengan sengaja tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Ada banyak kemungkinan yang dapat saya tafsir dari kondisi lumpuh yang dialami si penderita dalam Injil hari ini. Saudara dan saudariku, kita semua dalam aspek yang berbeda telah dan mungkin sedang lumpuh. Kita menjadi lumpuh karena kurang mengasihi atau kurang mendapat kasih sayang bahkan. Kita lumpuh karena tidak punya hati, tidak punya waktu untuk sesama di sekitar kita. Kita juga bahkan melumpuhkan orang lain dengan perilaku dan tutur kata kita yang menjatuhkan, yang menciptakan ketidakadilan, yang bahkan membawa kematian secara spiritual, secara psikologis dalam diri orang lain. Di sini kita bisa dikategorikan sebagai yang menderita kelumpuhan dalam kasih, ataupun kita dapat menjadi penyebab kelumpuhan bagi sesama di sekitar kita. Kalau memang benar keadaan kita demikian, maka hari ini saya mengajak kita sekalian untuk kembali kepada Tuhan. Dia yang oleh pemazmur diyakini sebagai yang adil dan yang benar. Kita berdoa agar kita dikaruniai Roh Kudus, Roh yang menguatkan kita agar menjadi pembawa harapan dan kebangkitan bagi sesama di sekitar kita. Mari kita berdoa. Kita mendekatkan diri dengan Tuhan kita. Dia yang adil, Dia yang benar. Agar kita dimampukan untuk saling menyokong, saling menopang, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita saling berbagi dalam suka maupun dalam duka. Semoga Yesus membangkitkan kita dari kelumpuhan kita dalam kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, demikianlah Inri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pater Pius Lawe atas inspirasi iman yang boleh ia sharingkan kepada kita sekalian. Saya percaya ini merupakan inspirasi yang sangat bermanfaat, karena itu silakan Anda meneruskan kepada sesama anggota keluarga, kepada teman dan rekan di dalam komunitas dan kerukunan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.